Halo teman-teman pejuang CPNS, kembali lagi bersama saya, teman CPNS. Di video part 2 ini kita akan lanjut membahas tips dan trik menjawab soal TWK biar kamu makin siap menghadapi tes nanti. Ada beberapa pola soal penting yang wajib kamu kuasai sebenarnya, jadi pastikan nonton sampai habis ya. Jangan sampai di skip pokoknya. Oke, kita mulai pembahasannya. Let's go. Oke, kemarin kita bahas soal nomor 11. Teman-teman bisa pause dulu baru baca soalnya ya. Tapi intinya teman-teman di sini adalah sebuah video perempuan menggunting bendera merah putih viral. Kasus ini merupakan pelanggaran sila keberapa? Nah, jadi penjelasannya adalah bendera merah putih itu adalah simbol negara ya. Jadi ada beberapa simbol negara, ada bendera, ada lambang negara, ada lagu kebangsaan, itu adalah simbol negara. Nah, merusak atau menghina simbol negara berarti tidak menghormati persatuan Indonesia atau sila ketiga ya, karena sila ketiga itu intinya adalah cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi nomor 11 ini adalah sila ketiga. Nah, pada soal nomor 12 di sini inti permasalahannya adalah sulitnya pengurusan EKTP dengan adanya calo, dan hal ini merupakan pelanggaran sila ke berapa? Oke, jadi kalau misalkan pelayanan publik ya yang tidak adil atau diskriminatif dengan adanya pungutan liar, maka ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial teman-teman ya. Jadi kalau mau urus KTP aja susah, apalagi sampai ada calo, itu kan nggak adil, berarti melanggar sila kelima tentang keadilan sosial. Jadi soal nomor 12 ini adalah melanggar sila kelima. Pada soal nomor 13, tujuan bernegara dan pembukaan undang-undang dasar untuk membentuk presiden, pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia gitu ya. Presiden harus menjalankan pemerintahan dengan concentration of power and responsibility upon the president. Oke. Jadi pertanyaannya di sini adalah concentration of power and responsibility apa? Oke teman-teman, lanjut ke nomor 13. Nah, jadi pada soal ini itu kita ditanyakan tentang apa itu concentration of power and responsibility upon the president. Nah, ini tuh sebenarnya sistem presidensial ya, di mana presiden itu memegang kekuasaan eksekutif penuh. Nah, jadi kalau misalkan ada opsi yang menyebut DPR atau menteri punya kekuasaan yang lebih besar dari presiden, itu salah ya. Jadi presiden nggak perlu minta izin gitu, istilahnya seperti itulah. Jadi kita bisa menghilangkan ya bagian A itu nggak mungkin, bagian B juga enggak ya, D apalagi. Nah, C dan E ini adalah jawaban yang hampir mirip, tetapi kita juga harus lihat bukan cuma concentration of power yang ada di presiden, tetapi juga ada responsibility ya. Jadi bagian E dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Jadi itu jawabannya. Lanjut, presiden dalam rangka menjalankan undang-undang mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan untuk menjalankan undang-undang dengan sebagai mestinya. Kewenangan menetapkan peraturan pemerintah adalah sebagian kewenangan pengaturan dari presiden. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan undang-undang, maka peraturan pemerintah harus dibentuk setelah ada undang-undang yang mengatur materi tersebut. Kekuasaan presiden ini disebut sebagai apa? Ya, jadi kekuasaan presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah itu disebut sebagai apa? Oke, kita cek satu-satu ya. Jadi kalau misalkan executive power itu kekuasaan eksekutif umum, legislatif udah pasti bukan ya, bukan jawabannya. Kemudian ada power and responsibility di nomor 13 tadi kita udah bahas, jadi bukan ya. Jadi hanya ada 2, C dan D. Dan kalau misalkan pouvoir réglementaire ini adalah buat peraturan pemerintah ya dalam bahasa Prancis. Kalau misalkan yang bagian D, not faire denic search, wes asik, itu keadaan darurat ya. Jadi ini teman-teman harus hafal, pouvoir réglementaire itu adalah wewenang presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah. Oke.
Jadi jangan sampai salah istilah ini. Jadi jawabannya 14 itu adalah C. Lanjut nomor 15. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintah negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka pihak yang dapat terlibat antara lain, jadi pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemerintah yang baik itu biasanya disebut dengan tripartit ya. Jadi ada pemerintah, masyarakat, dan swasta. Konsep ini biasa juga disebut konsep good government yang melibatkan 3 pilar yang kita sebutkan tadi ya, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jadi nggak cuma pemerintah, masyarakat, dan swasta juga harus ikut ya dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Jadi jawabannya adalah D. Oke, pada soal nomor 16 ya. Oke, teman-teman bisa pause dulu baru baca soalnya. Jadi pertanyaannya adalah yang bukan merupakan contoh pengalaman Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Jadi pembangunan berdasarkan Pancasila itu nggak boleh cuman pragmatis ya. Jadi pragmatis itu adalah hanya memikirkan hasil praktis tetapi tanpa nilai. Jadi dia ini bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila sebagai paradigma itu adalah pembangunan yang harus beretika dan berideologi ya. Jadi harus ada etika dan keadilan. Sedangkan pembangunan yang bersifat pragmatis itu tidak ada nilai etikanya dan keadilannya. Jadi pembangunan pragmatis itu bukan bagian dari paradigma Pancasila ya. Jadi bagian A, B, C, D ini semuanya ada unsur etika dan keadilan ya. Nah, ini demokratis, taraf minimum, menghormati HAM, dan tidak bersifat ideologis. Itu kan semuanya ada etika dan keadilan, teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut, nomor 17, prinsip nasionalisme. Biasanya pertanyaannya itu di akhir. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia adalah dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh. Jadi rela berkorban untuk negara itu bukan cuma soal nasionalisme, tetapi juga penghormatan HAM dalam bingkai Pancasila ya. Jadi rela berkorban itu kalau misalkan kita kaitkan dengan hak asasi manusia itu penghormatan dalam konteks kolektivitas ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi nilai pengorbanan untuk negara itu sama halnya dengan hubungan antara HAM kolektif dan Pancasila. Jadi nomor 17 ini jawabannya adalah B ya, hubungan HAM dengan Pancasila. Selanjutnya nomor 18. Profesor Dr. Sina MSc berhasil menyelesaikan penelitian tentang perkembangan Bitcoin di kalangan remaja Indonesia. Perbaikan penulisan gelar dari kalimat tersebut. Kita bisa lihat di sini banyak sekali kesalahannya. Jadi di sini DR-nya ini huruf kecil, harusnya huruf besar ya. Harusnya huruf besar. Prof-nya juga ini tidak ada titiknya, ini harus ada titik seharusnya. Kemudian MSI di sini, MSI-nya juga harus ada titik ya. Jadi kalau misalkan kita lihat jawabannya adalah bagian A ya. Jadi nomor 18 itu bagian A. Nomor 19. Langsung pertanyaannya saja teman-teman ya. Perbaikan kesalahan penulisan kata pada paragraf tersebut. Kita cek satu-satu nih, mengapit ada nggak ya di paragraf. Kalau mengapit itu di sini cuma ada diapit ya, nggak ada masalah. B warna harusnya berwarna ya, di sini benar ya. Lembah Kashmir benar, kecoklatan di sini ada kecoklatan. Daratan hijau aman ya, berarti jawabannya itu harusnya D ya. Jadi kata bakunya itu coklat ya tulisannya, turunannya itu kecoklatan. Nah, dibacanya kecoklatan sih emang, cuman penulisannya yang benar adalah D ya. Jadi 19 itu D.
Oke, nomor 20. Undang-Undang Dasar 45 adalah satu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan RI ya. Perencanaan pembuatan undang-undang sudah dilakukan sejak kependudukan. Ini jelas banget Jepang ya. Namanya saja adalah BPUPKI, Dokuretsu Junbi Chiyosakai ya. Jadi BPUPKI itu dibentuk sejak masa Jepang kemudian dilanjutkan sama PPKI. Jadi jawabannya itu adalah A, kependudukan Jepang. Oke, demikian video kita pada kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, share juga biar kita bisa bareng-bareng belajar. Thank you.